EFL Championship telah resmi berakhir dengan menempatkan Leeds United sebagai juara sekaligus mengunci satu tiket promosi ke EPL. Gak cuma Leeds, adapun Burnley juga akan ikut promosi karena mereka mampu finish di posisi runner-up. Sementara untuk tim yang degradasi mereka adalah Luton Town, Plymouth Argyle, dan Cardiff City, di mana tiga tim tersebut gagal bersaing dengan tim-tim lain sehingga harus turun kasta musim depan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengulas soal Marcelino yang akhir pekan kemarin sukses mendapatkan debutnya di Championship. Tentu saja, itu adalah sebuah langkah awal yang bagus buat Lino. Akan tetapi di satu sisi, Oxford yang pasti lebih mengerti jika pemain seperti Marcelino secara bakat memang oke, namun masih butuh banyak hal yang harus ia kembangkan. Sehingga mungkin opsi peminjaman adalah yang paling realistis. Ya, banyak yang beranggapan jika Marcel bisa mengikuti jejak Elkan Bagot yang kini jauh lebih matang. Sebab sebagaimana kita tahu, selama Elkan fit dan tersedia, dirinya selalu jadi pilihan utama pelatih Steve Bruce. Itulah mengapa sang pelatih memberi isyarat kalau ia sangat ingin mempermanenkan Elkan musim depan. Sementara itu ada juga kabar dari Justin Hubner serta Tom Haye yang kontraknya akan habis di akhir musim. Nah, jika Tom kemungkinan besar akan berlabuh ke Italia, maka Justin dirumorkan sedang dibujuk beberapa tim dari Liga Belanda. Tentu khususnya bagi Hubner, dengan usianya saat ini, udah saatnya bagi dia buat melangkah ke level yang lebih tinggi ketimbang U21 dan sepertinya. Justin akan mempertimbangkan segala tawaran yang masuk asalkan tim tersebut benar-benar bisa memberinya kesempatan buat main reguler. Satu rasa, satu tujuan dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih air asa, teruskan datang. Ya, harus diakui bersama, meskipun kadang pas di timnas sering banget bikin gregetan, tapi Marcelino Ferdinand bagaimanapun adalah salah satu bakat muda terbaik yang kita miliki saat ini. Dan keberhasilannya mendapatkan debut bersama Oxford di Championship seolah jadi pembuka jalan baginya untuk lebih membuktikan diri di musim depan. Yap, di laga melawan Swansea City, Lino yang masuk menggantikan Ole Rummenigge sukses mencuri perhatian selama 13 menit keberadaannya di atas lapangan, di mana Lino mampu mencatatkan penampilan yang terbilang lumayan sebagai debutan. Itulah kenapa usai laga dirinya tampak mendapatkan sambutan meriah dari supporter Oxford, sesuatu yang membuktikan jika keberadaannya di tim memang telah diakui. Tinggal gimana caranya Lino bekerja keras agar musim depan dia bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan. Bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ya, meskipun terbilang menjanjikan secara bakat, akan tetapi tim pelatih menilai jika masih banyak yang harus ditingkatkan dari Marcel, terutama masalah fisik. Liga Inggris memang keras, dan Marcel dituntut untuk bisa memperbaiki posturnya agar nggak mudah mental ketika adu body. Selain itu, kendati kontrak Marcel akan kelar musim depan, namun Oxford pun paham jika Lino yang masih berusia 20 tahun bisa menjadi investasi jangka panjang bagi tim. Itulah kenapa banyak yang berasumsi jika Lino akan dipinjamkan musim depan. Yap, ketimbang cuma main di U21, ada baiknya Lino memang menjalani proses loan agar dirinya bisa menempa dirinya lebih keras. Dan di video sebelum-sebelumnya, Mimin udah pernah membahas kalau setidaknya ada 5 tim yang menaruh atensi ke Marcelino Ferdinand. Nah, di luar itu semua, Marcel bisa meniru jejak Elkan Bagot, di mana Elkan, yang ibaratnya sedang dipinjamkan sana-sini sama Ipswich Town, kini benar-benar makin berkembang. Ya, bersama Blackpool musim ini, Elkan tercatat memainkan 20 pertandingan dengan mencatat 4 clean sheet, melakukan 0,8 tackle per laga, 10 satuan per laga, dan memenangkan 61% duel. Itulah kenapa pelatih Blackpool, Steve Bruce, menegaskan jika ia ingin Elkan tetap berada di timnya secara permanen. Dan itu bisa saja terjadi, mengingat kontrak Elkan di Ipswich sendiri akan kelar akhir musim ini. Ada diskusi lain yang harus diadakan, semua pemain pinjaman berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar klub ini mungkin ingin mereka kembali ke pramusim untuk melihat mereka. Itu berlaku untuk Elkan, Odell, dan Neil. Kita harus melakukan percakapan untuk melihat bagaimana situasinya, ucap legenda Manchester United itu.
Yap, melihat sikon yang terjadi, sekali lagi peminjaman adalah hal yang bagus buat Marcel. Dan League One mungkin dirasa sangat cocok buat Marcel untuk menempa dirinya, terutama dari sisi fisik, mengingat kompetisi tersebut dikenal dengan permainan fisik dan intens. Intinya Marcel ini punya potensi yang belum 100% ia keluarkan. Sehingga bermain reguler di tiap pekan bisa secara otomatis meningkatkan kemampuannya, kan gitu. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Dalam melebar melangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus garuda terbang merdeka. Di sisi lain ada kabar yang cukup menarik dari Justin Hubner. Enggak, bukan masalah dia lagi dekat sama Mamari, tapi ini lebih kepada soal masa depan dirinya usai kontraknya habis di akhir musim ini. Tentu dari sisi peminat, diketahui Justin Hubner cukup banyak yang berminat, terutama dari tim-tim Serie B serta League One. Namun menurut rumor yang ada, Justin kini juga kabarnya sedang mendapatkan tawaran dari tim di Liga Belanda. Dan salah satu tim yang kabarnya cukup serius adalah FC Den Bosch, tim masa kecilnya yang kini berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Tentu bagi Justin, penting baginya memilih tim yang bisa menjamin dirinya main reguler di tiap pekan. Maka kalaupun FC Den Bosch adalah pilihannya, itu juga bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting di usianya saat ini, Justin bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan main di level senior yang pastinya jauh lebih kompetitif dibandingkan Liga U21. Dan Mimin percaya pemain seperti Justin Hubner asalkan bisa konsisten, ia bisa kok mencapai level tertinggi ketika memasuki usia prime pesepak bola. Nah, selain Justin, ada juga Tom Haye yang kontraknya juga akan kelar akhir musim ini. Dan seperti yang udah-udah, adapun Lecce adalah tim yang kabarnya paling berminat memboyongnya kembali. Bagi Tom, gak masalah andai musim depan Lecce harus turun ke Serie B. Karena biar gimana pun, Serie B tetaplah kompetisi dengan level yang tinggi. Apalagi di usianya yang udah 30 tahun. Kembali lagi, penting bagi dirinya menemukan tim yang bisa memberinya garansi menit bermain. Dan dengan gaya mainnya yang flamboyan, Liga Italia memang dirasa cocok dengan sang profesor. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Di sisi lain, melihat perkembangan yang ada, wajar jika para tetangga benar-benar tambah iri dengan Indonesia. Sebab di level yang sekarang, banyak pemain timnas yang turun aktif meramaikan bursa transfer Eropa. Selain itu, Marcelino juga jadi bukti jika didikan Liga 1 nyatanya bisa kan tembus ke Liga Inggris walaupun itu hanya Divisi 2. Marcelino Ferdinand telah membuat sejarah dengan menjadi pemain asli Indonesia pertama yang bermain di divisi kedua teratas sepak bola Inggris. Ini merupakan tonggak sejarah yang tak terlupakan bagi Marcelino Ferdinand. Musim ini, ia berjuang untuk bersaing mendapatkan tempat di Oxford United. Sebelumnya, pada musim ini, ia juga tampil beberapa menit saat timnya kalah dari Exeter City di ajang Piala FA pada 11 Januari, kata media Vietnam dan Tri dalam artikel mereka. Yap, dalam semua hal, sekali lagi wajar jika ASEAN beneran iri dengan Indonesia. Karena selain timnasnya yang makin disorot, para pemainnya pun juga. Jesus masuk radar tim-tim elit Serie A, Kevin Dix musim depan main di Bundesliga. Michel Kers juga masuk radar tim ternama La Liga dan Serie A. Kemudian ada juga pemain-pemain yang secara umum tampil oke di klubnya. Intinya levelnya memang udah beda. Walaupun di satu sisi Liga Indonesia juga masih aut-autan, serta masih banyak banget PR-nya, kan gitu. Ya, plus minus lah. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat
Yap, terlepas dari apapun yang jelas buat para punggawa timnas, terutama yang muda-muda nih, kayak Marceng, Rafa, Ivar, Justin, Elkan, Nathan. Yuk kencengin lagi, karena biar gimana pun, kalian adalah aset penting buat Garuda. Lalu buat pemain yang terbilang udah senior, konsistensi adalah yang utama. Dan Mimin percaya, kalian bisa melakukannya. Pilih tim yang cerdas bagi kalian, yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam doa kita selalu